Serial video podcast Era Baru Sawit Riau. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Green. Senang sekali hari ini Vivin kembali menjumpai di podcast spesial kita, yakni terkait dengan Era Baru Sawit Riau. Nah, senang sekali di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ini ada Bapak Dokter Hewan Haidir MM atau yang akrab disapa dengan Bang Haidir. Bang Haidir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, beliau ini merupakan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau yang menjabat selama 2 periode, yaitu pada tahun 1999 sampai dengan 2004 dan periode 2004-2008 ya Pak ya? Ya. Benar ya. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Dan beliau juga merupakan peraih Anugerah Sagang 2015. Waduh, luar biasa nih Bang Haidir. Ini kalau boleh tahu nih Bang Haidir, sekarang aktivitasnya, kesibukannya apa nih? Ngajar sekaligus webinar. Di masa seperti ini jadi beradaptasi webinar jadi sekarang ya Bang ya. Kita harus menyesuaikan diri di era digitalisasi. Umur tidak boleh jadi hambatan. Ya ini dia nih, umur tidak boleh jadi hambatan ya kan. Jadi yang biasanya ngajar di depan kelas sekarang ngajarnya di depan laptop dong. Iya betul. Waduh, luar biasa. Ngajar di mana nih Bang kalau boleh tahu? Di Pasca Sarjana di MM Unila. Sama di Pasca Sarjana Prodi Komunikasi Unri, tapi juga di S1 Komunikasinya juga. Oke. Sama di Persada Buddha di S1-nya. Wih, banyak. Ini kita mengucapkan terima kasih nih Bang Haidir karena sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita hari ini di tengah kesibukan tentunya di sela-sela webinar-webinar yang menunggu mungkin ya. Bang Haidir, hari ini kita kan mau ngobrolin tentang era baru sawit Riau. Kita tahu bahwa memang Riau ini sangat luar biasa sekali potensinya, ya kan? Kita tahu juga ini menurut data yang kami terima nih, Bang Haidir, bahwasanya luas kebun sawit di Riau itu sekitar 3,4 juta hektar. Iya. Dan itu kalau bisa kita katakan itu luasnya itu kurang lebih 20% dari total luas kebun sawit keseluruhan di Indonesia. Iya. Artinya kan sangat luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisinya saat ini, kepemilikan luas lahan sawit yang begitu besar tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat Riau. Nah ini kalau misalnya menurut pandangan Bang Haidir gimana nih? Terkait antara luasnya perkebunan sawit dengan kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau. Gimana nih Bang Haidir? Oke. Pertama saya komentar dulu. Era baru sawit itu. Iya. Kan? Ini seperti mengikuti tren kelihatannya. Karena sawit itu sendiri bukan barang baru bagi Riau. Betul. Kan? Bukan barang baru, itu barang biasa-biasa saja. Tapi karena sekarang ada era normal baru, maka sawit pun begitu juga. Gitu. Baru juga. Artinya dulu mungkin perkebunan sawit ini kita pandang dari aspek perekonomian semata. Nah kalau sekarang sudah dikaitkan dengan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kan? Kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Betul. Jadi artinya lebih luas lagi yang dilihat saat ini ya. Iya. Perspektifnya begitu. Jadi melihatnya dari aspek itu. Nah, ini kita punya kebun luas, tapi apa kontribusinya apa gitu. Nah, lebih jauh lagi misalnya seberapa banyak milenial yang aktif di situ, yang terlibat di situ. Benar karena memang nih Bang Haidir, kalau misalnya kita bicara soal sawit, ini bukan sesuatu hal yang menarik di mata milenial dan Gen Z. Tapi kita juga pengen supaya Gen Z dan milenial ini melek bahwasanya kita yang hidup dari tanah bumi lancang kuning ini juga peduli. Sudah seberapa besar kontribusi perkebunan sawit ini terhadap perekonomian masyarakat kita nih? Ya, sebetulnya kalau untuk Riau, kontribusi sawit itu cukup besar ya. Karena sawit itu bagi Riau kan primadona. Primadona ekonomi Riau. Jadi kontribusinya sangat besar. Ya sekitar lebih 52% begitu kontribusinya ya. Jadi cukup besar sebetulnya kontribusinya. Artinya kalau harga sawit turun,
itu kan otomatis direspons oleh pasar, jadi kehidupan apa masyarakat terus agak lesu, kafe-kafe pada sepi gitu. Tapi begitu harga sawitnya tinggi, kafe-kafenya penuh. Kan? Artinya apa? Jadi sangat berdampak sekali. Sangat berdampak. Jadi dirasakan oleh masyarakat kita. Karena apa? Karena ikutannya ya. Jadi industri sawit itu kan banyak ikutan-ikutannya. Jadi industri lain seperti masalah angkutan, masalah tenaga kerja, ya masalah banyak hal yang berkaitan supplier bahan-bahan baku, pupuk, ya. Terus mungkin sayur mayur juga, kebutuhan telur dan sebagainya itu ikut berpengaruh dalam kalau sawit itu harganya naik. Gitu. Tapi kalau misalnya menurut Bang Haidir nih, masyarakat kita udah sejahtera belum sih dari sawit ini? Atau sebenarnya sawit ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak tertentu saja? Gimana menurut Bang Haidir? Kalau secara makro jelas ya, sawit ini berpengaruh pada perekonomian kita. Nah, namun kalau kita lihat lagi lebih detail, kalau kita zoomkan masalahnya itu, jadi kita perdekat lagi, ya, itu akan kelihatan bahwa ternyata bisnis sawit ini baru dinikmati oleh sekelompok orang saja. Karena apa? Karena dari 3,4 juta hektar itu, sebagian besar kan dari pengusaha besar, kan? Korporasi gitu, pengusaha besar industri sawit yang menguasainya. Nah, masyarakat sebagiannya itu pun mereka terperangkap dalam 1,8 juta hektar itu yang masuk dalam wilayah abu-abu yang disebut dengan kebun ilegal itu. Ya, karena mereka lemah dalam perizinan, ya, lemah dalam lokasinya, misalnya ada yang masuk kawasan hutan dan sebagainya. Gitu. Jadi memang masih segelintir yang menikmati keuntungan dari kelapa sawit ini sendiri ya? Iya. Para pengamat melihatnya begitu. Jadi tidak hanya saya saja. Iya, betul. Para pengamat secara umum melihatnya begitu. Nah, Bang Haidir, ini kan Bang Haidir kan juga merupakan sebagai ketua FKPMR nih. Boleh tahu nggak sih pernah memberikan saran atau masukan atau memberikan program-program nih yang layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah nih supaya bisa mendorong agar kelapa sawit ini juga bisa dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, Pak? Ya, FKPMR memang sesuai dengan fungsinya. Kita kan menjadi sebuah organisasi yang memberikan kontribusi dalam pokok-pokok pikiran kepada pemerintah. Karena kita kan bukan pelaksana, kita hanya menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik. Nah, nanti kalau ada masalah-masalah itu kita bahas, kita diskusikan, kita perdebatkan di sana. Kemudian rumusannya itu berupa pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran yang kita sampaikan kepada pihak terkait. Yang paling pokok itu kepada gubernur, kepada DPRD, kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang lain. Kita sampaikan pokok-pokok pikiran itu. Nah, FKPMR misalnya, karena kita kan baru aktif lebih kurang belum sampai setahun nih. Belum sampai setahun. Nah, kita sudah merumuskan pokok-pokok pikiran FKPMR tentang asap kemarin, ya, terus tentang alih kelola blok migas Pertamina itu, terus masalah-masalah penyakit-penyakit masyarakat, masalah pandemi virus corona, terus termasuk juga masalah kelapa sawit, karena salah satu yang diperjuangkan oleh gubernur sekarang ini kan untuk memperoleh dana bagi hasil, dana bagi hasil ke pusat, ya. Ya, kita kan ekspornya kan cukup besar. Betul. 40% dari ekspor sawit nasional itu dari Riau. Dari Riau gitu. Nah, kan besar kalau kita dapat. Cuma sayangnya dari penjelasan yang saya dengar dan kita baca-baca juga, dana bagi hasil dari pajak ekspor sawit itu belum termasuk dalam klausul yang diatur merupakan hak daerah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor
nomor 32 tahun 2004 itu. Jadi tidak termasuk di situ. Jadi sedang diperjuangkan saat Iya. ini ya untuk mendapatkan dana bagi hasil tadi ya Iya. Pak ya. Oke. Nah kalau misalnya kita bicara lagi nih, balik lagi soal harga sawit tadi. Tadi kan sempat disinggung nih Bang Haidir bahwasanya memang sawit ini kan sangat-sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ini juga bergantung dari harganya, ya Ya. kan? Harganya kalau naik, ya kan, masyarakat langsung sejahtera, langsung ganti handphone baru, Pak. Biasanya, ya kan? Boleh aja ganti handphone baru, sedang ganti pacar baru. Tuh ya, guys, boleh ganti handphone baru, tapi jangan ganti pasangan, ganti pasangan ya, Bang ya. Oke, nah, jadi seperti yang kita tahu juga beberapa tahun belakang ini tren harga kelapa sawit ini memang naik turun. Jadi pada saat harga kelapa sawit itu naik, itu masyarakat kita langsung jadi ibarat kata tuh langsung sejahtera mendadak nih, gitu ya. Tapi ketika harga kelapa sawit turun, bahkan kemarin kalau nggak salah sempat menyentuh harga Rp500 per kilogram ya. Nah pada saat itu mobil-mobil dikembalikan, karena kan banyak kredit nih, mobil, sepeda motor itu dikembalikan atau ditarik oleh debt collector. Bener. Karena tidak sanggup melanjutkan. Nggak sanggup, ya. Karena harga tiba-tiba langsung anjlok. Ya. Akhirnya masyarakat juga berteriak gitu. Tapi kita juga jadi berpikir nih Bang Haidir, sebenarnya siapa sih yang mempengaruhi harga sawit ini? Nah, ini yang jadi masalah ya. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Karena pemerintah tidak bisa atur itu harga sawit itu. Sepenuhnya dikuasai oleh industri kelapa sawit itu sendiri. Jadi harga turun naik itu mereka yang tentukan. Pemerintah nggak bisa intervensi. Ini repotnya gitu. Jadi harga sawit itu ditentukan oleh perusahaan itu. Oleh pasar. Ya. Artinya kan rentan dipermainkan nih. Betul. Oleh karena itulah kalau tidak diawasi. Karena itulah fluktuatif sekali kan. Tempo-tempo harganya tinggi, habis itu turun, tidak lama terus naik lagi. Jadi seakan-akan naik sebentar itu hanya untuk hiburan saja. Iya benar itu Bang Haidir. Gitu. Jadi memang rentan dipermainkan sehingga ini kan sangat tidak bisa diprediksi nih harganya gitu. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Ini apakah tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mengawasinya, menetapkan harga standar? Nah, atau bagaimana? menurut saya harus ada kebijakan. Kan fungsi pemerintah itu kan ada fungsi pengaturan. Ada fungsi pertama itu pengaturan, mengatur kita masyarakat ini. Betul. Termasuklah dunia bisnis seperti itu. Tidak bisa dilepaskan begitu saja ke pasar, ke industri yang menentukan harganya. Tidak bisa. Kan nanti kalau itu terjadi maka ada praktek-praktek monopoli kan tidak boleh kan. Maka sebetulnya harus ada. Saya sependapat tadi ada ketentuan tentang harga standar yang harus gitu. Nah kalau misalnya turun harus jelas kepada masyarakat kenapa turun gitu. Nah ini kan ini mohon maaf ya kita dengarkan di pabrik itu kan berbeda harganya gitu antara harga TBS tandan buah segar milik koperasi dengan tandan buah segar milik kebun rakyat itu beda gitu. Padahal sama-sama tandan segarnya, tandan buah segarnya kan. Kok harganya berbeda? Kok harganya beda gitu. Sama-sama pisangnya nih, masa harganya beda kan? Nah itu kenapa gitu? Harusnya itu dibuka kepada rakyat, dibuka saja. Jadi kan transparan nih kan. Berarti selama ini juga bisa dikatakan masyarakat tidak bisa mendapatkan penjelasan yang sebenarnya dong. Atau masyarakat kita berada pada posisi yang tidak berdaya, jadi mereka ya sudah ngikut saja, ya harganya hari ini 1.000 per kilogram, lusa harganya jadi 800 per kilogram, tapi mereka nggak berdaya untuk untuk protes atau untuk bersuara. Sebetulnya bisa begitu ya, jadi masyarakat tidak berdaya, petani-petani rakyat ya. Tapi kan ada asosiasi petani sawit kan ada asosiasinya itu kan. Dia justru tempat berhimpun pengusaha-pengusaha rakyat itu. Nah harusnya asosiasi ini itu
membela habis kepentingan rakyat, jangan sampai mereka dirugikan. Jangan mereka dirugikan gitu. Jadi asosiasi sekarang, jadi tidak pemerintah tapi asosiasi yang bela mereka. Ya kan? Jadi jangan sendiri-sendiri Jangan nih, sendiri-sendiri, tapi jangan. bergabung. Ya. Kemudian sampaikan dengan melalui organisasi atau asosiasi. Kalau sendiri-sendiri cenderung ditekan kan. Oh, kamu kalau nggak mau ya udah bulan depan kamu nggak beli lagi. Akan repot kalau begitu kan. Benar-benar. Jadi busuk sawitnya nanti. Iya. Kan? Mau dijual kemana? Mau dijual ke tempat lain ya jauh kan. Karena memang juga beberapa waktu yang lalu pada saat harganya sangat turun sekali, ini memang kita lihat juga bahkan petani-petani itu lebih memilih tidak memanen. Karena biaya untuk memanen itu lebih besar daripada Betul. harga mereka jual. Betul. Ya. Sangat Betul. sangat berbahaya sekali kalau misalnya harga yang dibiarkan terus turun, akhirnya masyarakat kita jadi tertindas juga ya kan. Ya. Dia. Mungkin ini kalangan milenial harus ikut berkebun deh kelihatannya. Karena kalau milenial gampang untuk bikin viral. Iya, begitu harga sawit langsung diviralkan. Benar. Kalang kabut itu. Iya, benar. Pabrik. Nah, ini menarik banget nih Bang Haidir. Tadi disebutkan milenial harus berkebun nih. Ini saya setuju juga nih, karena milenial sekarang hobinya rebahan nih Bang Haidir. Jadi harus ikut berkebun sekarang ya. Ya kita coba. Ini kan preferensi milenial ini kan bisa membuat bangkrut banyak perusahaan-perusahaan besar kan. Karena perubahan teknologi terus kesukaan dari milenial. Betul. Nah sekarang tapi milenial ini kan mereka sangat pro pada nasib orang kecil. Betul. Itu salah satu keunggulan milenial itu. Mereka gampang tersentuh kalau sudah menyangkut nasib rakyat kecil. Benar. Nah sekarang rakyat kecil itu kan di ekstrimnya misalnya dizolimi oleh pabrik-pabrik karena harganya tidak menentu kan. Nah kalau itu misalnya ada milenial di sana, milenial kan bisa viralkan itu. Betul. Wah itu bisa. Kalau sudah viral, ini gampang sekali kebijakan berubah. Kebijakan. Keputusan perusahaan bisa cepat berubah biasanya ya. Jadi ya kan percuma dong. Presiden Jokowi punya berapa 13 orang staf khusus milenial itu kan. Betul. Ini guys, ini milenial harus mulai bisa membuka peluang nih sekarang ya. Karena memang bukan hanya kita yang berubah, karena juga kelapa sawit ini sendiri memang perlu permajaan juga ya kan Bang Haidir ya. Kita lihat juga beberapa saat ini sudah mulai dilakukan permajaan untuk tanaman-tanaman kelapa sawit yang sudah tua, akhirnya ditanami ulang. Betul. Gitu ya. Replanting. Dan saat ini sudah mulai masif dilakukan di perkebunan kelapa sawit kita gimana? Nah ini kan jadi isu tersendiri ya, masalah adanya bantuan dari pemerintah untuk replanting kebun sawit rakyat. Ya. Jadi ada sebetulnya bantuan dari pemerintah itu, bahkan 30 juta per hektar. By free, gratis loh itu. Gratis bantuan dari pemerintah untuk membantu replanting. Nah, masalahnya kalau secara umum kita dengar itu harus clear, kebun itu kebun rakyat. Jadi bukan kebun rakyat abal-abal misalnya kan, atau kebun rakyat itu sebagian berada di wilayah hutan. Nah, hutan lindung. Nah, ini jadi masalah. Itu jadi masalah. Terus di samping itu sosialisasi dari program pemerintah ini sangat minim kelihatannya, sangat kurang. Jadi tidak diberikan penjelasan yang jelas. Tidak diberikan penjelasan. Harusnya itu kan dibuka. Manfaatkanlah media sosial. Media sosial kan sekarang harus sekali. Begitu ini langsung menyebar misalnya. Jadi memang permasalahan untuk bantuan itu sendiri adalah soal sosialisasi, dan berikutnya adalah dari petaninya sendiri masih bertahan dengan zona nyaman yang abu-abu tadi, ya kan, mungkin belum mengurus legalitas atau izin secara itu kan harus dibantu oleh pemerintah. Iya kan? Kalau misalnya dia belum punya izin, bantu dong mereka. Ya. Kalau misalnya nunggu ngurus sendiri, lama ya. Kalau masuk kawasan hutan dicari celahnya, bagaimana solusinya, kan? Masa harus ditebang semua sih? Itu sudah tumbuh misalnya 5 tahun, 8 tahun, terus ditebang karena itu kawasan hutan. Ya, terus kasihan dong mereka kan? Ya, mungkin ada solusi cerdas untuk mengatasi masalah itu, sehingga mereka tidak kehilangan haknya. Baik. Ini
ternyata ini sebagai informasi juga nih bahwasannya memang ada program dari pemerintah bantuan secara gratis 30 juta per hektar. Per hektar. Ya. Untuk replanting. Untuk replanting. Nah, ini mudah-mudahan juga informasi ini bisa disampaikan mungkin buat teman-teman yang punya keluarganya punya lahan sawit gitu ya, yang sedang mengadakan replanting atau penanaman ulang tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi. Berarti ini ada bantuan dari pemerintah. Nah, kita balik lagi nih, Bang Haidir. Kan kita tahu memang bahwasanya selama ini Provinsi Riau ini mengandalkan sumber daya alam berupa minyak dan gas. Ya kan? Kita tahu juga bahwasanya sektor perkebunan yang paling menyumbang pendapatan daerah itu 65% nih, kalau saya salah mau dikoreksi. 65% itu komoditas perkebunan di Riau itu adalah sawit. Jadi kita memang bisa katakan sawit ini sangat besar sekali peranannya di Provinsi Riau. Tapi proses pembukaan lahan ini kan juga berpengaruh pada lingkungan, iya kan? Berpengaruh juga pada lingkungan. Itu gimana menurut Bang Haidir? Kita melihat potensi yang luar biasa dari perkebunan kelapa sawit, tapi kita juga harus memikirkan dampak lingkungannya. Iya. Menurut Bang Haidir gimana nih sejauh ini? Oleh karena itu sebetulnya ada bantuan, ada arahan dari pemerintah, bimbingan. Jadi kalau membuka lahan itu tidak dengan membakar, tidak membakar. Jadi sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap udara, kan? Tidak membakar. Tapi dibantu dong. Mungkin ya, dulu kalau nggak salah saya ada program satu kecamatan satu alat berat bulldozer atau apa gitu. Kan bisa digunakan itu oleh masyarakat untuk membuka lahan. Kan? Nah itu kemudian masalah limbah pabriknya. Betul. Nah ini harus jaringan pengelolaan limbahnya harus baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Jadi memang masalah perkebunan kelapa sawit ini masalah lainnya adalah masalah lingkungan itu. Jadi kompleks sekali karena memang membutuhkan lahan yang tidak sedikit ya. Lahannya luas, kemudian pabrik-pabriknya juga menghasilkan limbah. Nah ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak nanti akan merusak lingkungan kita. Betul. Jadi memang ini memang sih kita sepakat bahwasanya harus diperhatikan baik-baik memang untuk perkebunan kelapa sawit ini karena ada banyak sektor yang harus dilihat. Iya. Ya Bang Haidir. Saya sekali lagi ini kan pemerintah punya fungsi pengaturan. Betul. Tapi dalam pelaksanaannya harus ada kontrol. Ya. Harus ada kontrol. Jadi pelaksanaannya biasanya yang pelaksanaan ketentuan itu. Nah Bang Haidir, jadi nih kalau tadi kita sudah berbicara soal bagaimana perkebunan kelapa sawit ini nih luar biasa sekali di Provinsi Riau ini. 65% komoditas perkebunan itu berasal dari perkebunan kelapa sawit. Tapi sebenarnya nih kalau boleh tahu nih menurut Bang Haidir gimana nih? Sebenarnya bisa nggak kita itu melakukan diversifikasi tanaman? Apakah memang Riau ini hanya bergantung pada kelapa sawit saja atau sebenarnya masyarakat kita ini punya peluang untuk melakukan diversifikasi tanaman? Iya. Gimana nih Bang Haidir? Iya. Ini menarik ya, karena secara teoritis pengetahuan kita, tanaman-tanaman yang monokultur itu bisa menimbulkan bencana pada suatu saat. Monokultur maksudnya itu kalau misalnya melulu sawit saja, semua. Kalau melulu pohon akasia saja misalnya, itu suatu saat akan bisa menimbulkan bencana. Ya, kalau terjadi goncangan itu ekonomi atau pasar atau misalnya faktor virus misalnya pada tanaman sehingga rusak semuanya. Itu kan jadi masalah kan. Benar. Itu bahaya tanaman monokultur yang seragam itu, yang sejenis ya. Jadi tanam perkebunan yang ditanami dengan tanaman sejenis saja semuanya. Sejenis itu lama-lama ini ya. Ya, Jadi karena virus-virus itu terbiasa dia menghadapi itu. Jadi misalnya perkebunan kelapa, misalnya ada hama menyerang tanaman kelapa sawit. Rentan satu perkebunan itu kena semua gitu. Juga ya. Jadi itu tanaman bahaya monokultur itu begitu. Nah, oleh karena itu di samping juga faktor ekonomi, karena kan
tadi kan kita sudah bahas ya, tanaman sawit itu harganya kan fluktuatif. Betul. Nah, kalau suatu saat tidak lagi berharga, nah terus bagaimana? Nah, oleh karena itulah pemerintah juga menyarankan itu ada diversifikasi. Ada tanaman-tanaman lain lah, ya, ada tanaman lain. Jangan hanya semua bergantung pada sawit. Seperti misalnya kelapa, ya. Kelapa, terus coklat, kakao misalnya, kopi misalnya. Bahkan di beberapa daerah itu gambir juga. Ya, ya jadi pinang sekarang juga. Kemarin Pak Gubernur tanam pinang simbolis di satu daerah di Kecamatan Rokan Pak Kuto di Pekanbaru sana. Nah ini kan sebetulnya dalam rangka diversifikasi tadi sebetulnya memotivasi masyarakat jangan hanya sawit melulu. Ini ada tanaman-tanaman lain yang juga ekonomis yang memberikan nilai ekonomi gitu. Berarti sejauh ini masyarakat sudah mulai melakukan diversifikasi komoditas atau masih minim? Masih minim, kalau menurut saya masih minim. Masih bergantung pada sawit. Ya, hambatannya adalah pada penyediaan lahan dan bibit. Nah, itu namanya. Lahan dan bibit. Jadi bibit itu ya harus dibantu oleh pemerintah. Misalnya kita ganti deh dengan mulai tanam durian misalnya. Durian montong, durian musangking atau apa gitu misalnya. Mulai. Nah, kita jelaskan kepada mereka ini profitnya bagus. Tapi kan sementara menunggu itu besar apa gitu. Nah, ini peran pemerintah. Ada tanaman sela misalnya. Ya selama beberapa tahun sehingga kalau selama sekian tahun menunggu tanaman itu berhasil ada untuk kehidupan masyarakat itu ada. Apalagi kalau misalnya tadi seperti disampaikan juga kan kalau misalnya program replanting tadi, kita nunggu berapa tahun itu baru bisa kelapa sawit itu kalau sawit itu mungkin 3 tahun kan baru. Nah selama itu mau ngapain? Itu dengan tanaman sela. Itu tanaman sela. Dan ini tentunya juga butuh bantuan dari pemerintah berarti. Ya, bimbingan dari pemerintah. Bimbingan. Karena memang kalau misalnya kita lihat juga masyarakat kita ini kalau enggak diberikan di depan mata, ya enggak akan dikerjain. Jadi mungkin benar nggak sih Bang Haidir? Kalau misalnya sebagian dari masyarakat kita masih mempunyai pola pikir bahwasanya ya sudah tunggu sajalah begitu ya kan. Kecuali misalnya bibit tanaman itu ada di depan mata baru dia tanam. Berarti kalau nggak ada bantuan kan berarti dia nggak gerak dong. Harus didorong untuk kreatif ya. Jadi jangan hanya menunggu. Benar. Ya di era sekarang ini kan masyarakat sudah mulai kreatif nih kan. Karena kita dihadapkan masalah berkepanjangan, maka orang harus kreatif. Supaya mereka bisa tetap hidup kan. Nah, termasuk misalnya sekarang bisnis kuliner dari ibu-ibu rumah tangga kan kreatif namanya. Nah, kenapa tidak dalam tanaman tadi? Tanaman kebun itu juga mereka kreatif, mereka proaktif mencari bibit misalnya. Bertanya ke pemerintah dari mana kami mendapatkan bibit ini. Jadi memang masyarakat harus beradaptasi ya. Harus beradaptasi. Nggak bisa lagi tidur nyaman seperti dulu, nggak bisa lagi. Itu di zona nyaman namanya. Benar-benar karena memang di saat sekarang ini kita sudah memasuki masa revolusi 4.0 ya kan, perubahan sangat cepat sekali ya Bang Haidir. Artinya kalau misalnya kita sebagai masyarakat terutama juga tidak cepat beradaptasi, kita bisa tertinggal gitu. Salah satunya tadi Anda sampaikan bahwasannya memang pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kalau misalnya kita hanya bergantung pada kelapa sawit tanpa ada diversifikasi komoditas, ini suatu saat akan menjadi sebuah ancaman seperti tadi ya. Mungkin bisa memanfaatkan digitalisasi ya. Artinya apa? Sekarang kan anak-anak sekolah kita di desa-desa kan banyak yang sudah belajar melalui internet kan? Betul. Nah, kenapa itu juga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kita di kampung untuk mencari informasi tentang bibit misalnya, mencari informasi tentang bagaimana bertanam kopi yang baik, ya bagaimana bertanam coklat yang baik misalnya. Nah, jadi sehingga jaringan internet yang masuk ke desa itu yang dibantu oleh pemerintah itu mudah-mudahan begitu, amin. Iya, jadi memang jaringan itu bisa digunakan juga oleh masyarakat, tidak hanya untuk anak-anak belajar saja gitu. Jadi pemerataan fasilitas untuk menikmati teknologi informasi ya. Jadi sampai dengan mungkin
saudara-saudara kita atau masyarakat yang berada di dalam perkebunan yang dulunya mungkin susah mengakses internet, jadi lebih gampang sehingga informasi terkait dengan bantuan atau informasi terkait dengan perkebunan kelapa sawit itu lebih mudah cepat diakses. Artinya jaringan itu tidak hanya digunakan untuk buka WA melulu kan, buka WA, nonton YouTube, apalagi Facebook. Tidak hanya itu melulu, tapi mencari informasi juga. Benar Bang. Oke, nah kalau begitu Bang Haidir mungkin ini boleh disampaikan pesan-pesan untuk anak muda ke depannya ini terkait bagaimana anak muda bisa mengurangi permasalahan kompleks tata kelola sawit secara umum. Gimana Bang Haidir? Anak-anak muda ini kan seleranya kan berubah ini dibandingkan kita. Saya terutama generasi baby boomers. Saya baby boomers nih. Orang yang lahir di era perang kemerdekaan dulu kan. Nah, kalau milenial sekarang kan berbeda. Gayanya berbeda. Gitu. Nah, termasuk misalnya memanfaatkan bahan bakar dari kelapa sawit misalnya kan. Yang sekarang B100 itu pemerintah sudah mulai Pertamina sudah mulai produksi itu kan. Nah, tetapi itu juga tidak akan lama karena milenial ini kan nanti tidak memerlukan lagi yang begitu. Ya, mereka mana tahu udah pakai mobil listrik. Kecenderungannya pakai mobil listrik ya. Tetapi dalam 1 dekade ke depan saya kira industri sawit ini masih tetap eksis ya, masih ini. Nah, saya kira besar peran dari milenial ini untuk membantu keluarganya, membantu orang tuanya, saudara-saudaranya untuk mencari informasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya gitu. Jadi menyangkut harga, menyangkut pembibitan. Karena sekarang banyak beredar kan bibit-bibit palsu. Kan? Bibit palsu yang akhirnya apa? Setelah ditanam 4 tahun, 5 tahun nggak berbuah. Atau buahnya sedikit. Itu faktor kesalahan bibit. Banyak begitu sekarang. Nah, oleh karena itu jangan sampai misalnya orang tuanya di kampung membeli bibit yang salah. Saudara-saudaranya sudah susah buka lahan, tahu-tahu bibitnya salah. Dan itu setelah 4 tahun baru tahu, setelah 5 tahun. Kan kasihan kalau begitu. Nah, milenial harus coba bantu yang seperti itulah gitu. Kita juga baru tahu tuh ada bibit palsu ya kan. Ini mudah-mudahan membuka pandangan kita nih bahwasannya kita sebagai milenial yang akrab dengan teknologi informasi, kita bisa menjadi jembatan untuk menginformasikan kepada keluarga kita, ya kan, keluarga yang punya lahan sawit bahwasannya kita bisa tahu nih ini adalah ciri-ciri kelapa, ciri-ciri bibit yang palsu. Ini bibit yang bagus. Seperti itu berarti. Betul. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh milenial ya. Jadi tidak hanya rebahan melulu. Berarti benar-benar memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan internet supaya membuka pengetahuan kita, ya kan? Bukan hanya untuk sekedar sosial media, tapi ada ilmu yang diambil di situ. Supaya kita juga bisa membantu keluarga kita yang saat ini mungkin mencari penghasilan, mencari nafkah dari perkebunan kelapa sawit nih Bang Haidir. Terakhir Bang Haidir mungkin silakan closing statement-nya terkait era baru sawit Riau. Saya berharap semua stakeholder itu membantu masyarakat bersama-sama. Jadi pemerintah, pengusaha, terus media. Ya. Nah ini saling bahu-membahu untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan hasil yang adil terhadap perkebunan sawit yang mereka kembangkan. Baik, luar biasa. Jadi semua pihak saling berkomitmen untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan adil dari perkebunan kelapa sawit ini. Baik, luar biasa. Bang Haidir, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita pada hari ini di podcast Era Baru Sawit Riau. Dan terima kasih sahabat Green yang sudah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini bersama dengan Bang Haidir. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman juga ini adalah saatnya kita memang memanfaatkan teknologi informasi yang ada, memanfaatkan internet yang ada tentunya untuk hal-hal yang bisa menunjang terkait dengan perkebunan kelapa sawit ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Akhirnya saya Vivin pamit undur diri. Terima kasih sahabat Green Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.